Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan bercerita tentang makar kaum Quraisy di Darun Nadwah. Kalian bisa buka halaman 11. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 11. Makar kaum Quraisy di Darun Nadwah. Kalian bisa baca buku ini dan Bapak akan bercerita secara ringkas. Baik, kita mulai. Hari ini kita akan bercerita tentang siasat buruk orang-orang kafir Quraisy terhadap orang yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siasat yang paling terkeji, yang paling jelek sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Mereka membuat siasat pembunuhan terhadap Rasulullah SAW, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Di Darun Nadwah namanya, 11 orang mereka berkumpul, memeras otak mereka, berpikir keras bagaimana untuk menghentikan dakwah yang mulia ini. Di antaranya mereka adalah Abu Jahal, Abul Hakam namanya, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Nabbih bin Al-Hajj, Munabbih bin Al-Hajj, Al-Harith bin Amir, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, Abul Bukhturi bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam, Abu Sufyan, dan lain-lainnya. 11 orang mereka banyaknya. Di Darun Nadwah mereka rapat untuk memikirkan memikirkan menghentikan dakwah yang mulia ini. Di Darun Nadwah ada syaitan yang menyamar menjadi lelaki tua. Dia ikut campur dalam urusan mereka. Mereka mengatakan, kita penjarakan saja Muhammad sehingga dakwah ini bisa terhenti. Ada yang mengatakan kita usir saja dia dari kota Mekah sehingga ia menghentikan dakwah ini, kata mereka. Akan tetapi syaitan yang menjelma menjadi manusia tersebut mengatakan ini adalah pendapat yang kurang tepat, pendapat yang tidak baik. Bukankah Nabi Muhammad SAW memiliki kata-kata yang manis, kata-kata yang membuat orang bisa terlena, yang membuat orang bisa masuk Islam, kata syaitan yang menjelma menjadi kakek tua tersebut. Maka Abu Jahal, kita kenal semua dengan Abu Jahal, orang yang paling keji permusuhannya terhadap Rasulullah SAW, mengutarakan pendapat yang paling terburuk sepanjang sejarah. Ia mengatakan kepada teman-temannya, aku memiliki pendapat yang mungkin tidak terpikirkan oleh kalian. Apa itu wahai Abul Hakam? Kata mereka. Abu Jahal mengatakan, kita siapkan laki-laki yang kuat, yang kekar badannya, setiap kabilah-kabilah yang terhormat. Kita berikan mereka sebilah pedang yang kuat, yang tajam. Setelah mereka setuju dengan pendapat tersebut, maka mereka bubar. Maka mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing, yang tidak diketahui oleh orang-orang lain pendapat mereka tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat apa yang mereka bicarakan. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam Al-Qur'an, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir berpikir membuat makar untuk memenjarakan Muhammad, untuk membunuh Muhammad, dan untuk mengusirmu dari kota Mekah. Mereka memikirkan makar yang paling bejat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha sebaik-baik pembuat makar. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya untuk berhijrah. Suatu malam ketika Rasulullah SAW masih di rumahnya, 11 orang tersebut yang ingin mengeksekusi Nabi Muhammad SAW, bacakan. Mereka adalah Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Abi Mu'id, An-Nadhr bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabbih bin Al-Hajj, dan Munabbih bin Al-Hajj. Mereka
adik kakak bersaudara. Mereka semua terpilih untuk mengeksekusi Nabi Muhammad SAW. Mereka semua diberikan sebelah pedang yang kuat, yang tajam. Kebiasaan Rasulullah SAW tidur di awal waktu. Ketika habis Isya, Rasulullah SAW tidur. Ketika jam 12 pas, pertengahan malam, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju Ka'bah untuk menunaikan salat tahajud. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, tidurlah dengan selimutku ini, dengan burdahku ini, insya Allah engkau akan aman sampai tiba waktunya pagi." Maka Ali pun menggantikan posisi tidur Rasulullah SAW. Ali yang tidur di kasur Rasulullah SAW. Waktu eksekusi pembunuhan Nabi Muhammad SAW nanti tepat di jam 00 malam, tepat jam 12 malam, ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah, mereka serentak memukulkan pedang mereka kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Bani Abdul Manaf dan Bani Hisham tidak berani membalas atas kematian anaknya, sehingga kabilah-kabilah yang membunuh Nabi Muhammad SAW cukup membayar diat, cukup membayar denda atas kematian Nabi Muhammad SAW. Apakah makar mereka berhasil? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup penglihatan mereka, menutup pandangan mereka. Keluar Rasulullah SAW dari rumah, ia ambil segenggam tanah membacakan ayat Al-Quran. Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Kami jadikan di depan mereka dinding sehingga mereka tidak bisa melihat. Wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di belakang mereka itu dinding juga. Fahum la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Rasulullah Nabi Muhammad ambilkan tanah mereka, Rasulullah taruhkan di atas kepala mereka satu persatu sehingga mereka tidak bisa melihat. Rasulullah pergi ke rumah sahabatnya yang setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah telah diizinkan oleh Allah engkau berhijrah?" "Ya." "Sekarang," kata Rasulullah SAW. Rasulullah pun pergi ke arah selatan, ke arah Yaman. Sebenarnya Madinah ke arah utara, akan tetapi Rasulullah SAW pergi membelakangi kota Madinah menuju ke Gua Thur, kira-kira 5 mil dari pusat kota Mekah. Gua Thur jalannya sangatlah terjal, sangatlah tinggi, sehingga Rasulullah SAW untuk memanjat Gunung Thur tersebut, beliau menjinjitkan kakinya, dan riwayat mengatakan beliau digendong oleh Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sampai di pintu gua, Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, biarlah aku masuk duluan." Ketika Abu Bakar masuk, Abu Bakar membersihkan lantai-lantai gua, Abu Bakar membersihkan mulut-mulut gua. Ketika itu di gua ada beberapa lubang bagi binatang yang sangat berbisa. Maka Abu Bakar tidak berpikir panjang, ia langsung merobek bajunya untuk menutupi lubang-lubang yang ada tersebut. Tersisa 2 lubang lagi. Abu Bakar menutupi dengan tangannya. Maka ia mempersilahkan Rasulullah SAW masuk ke gua tersebut, dan ia menutup lubang kalajengking tersebut dengan tangannya. Kemudian ia tersengat oleh kalajengking. Kemudian Rasulullah SAW meludahi dengan ludah kecil sengatan tersebut, dan hilanglah seketika itu rasa sakitnya. 3 hari 3 malam Rasulullah SAW berada di Gua Thur pada malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Hari Senin Rasulullah SAW mulai berhijrah ke Madinah. Bagaimana makannya Rasulullah SAW? Anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar, ketika malam tiba, ia beristirahat bersama bapaknya dan Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan perihal apa-apa yang terjadi di kota Mekah. Ketika waktu subuh pun tiba, ia pergi ke Mekah dan mencari berita-berita yang mungkin penting bagi bapaknya dan Nabi Muhammad SAW.
Ketika anaknya Abu Bakar yaitu Abdullah pulang, maka Abu Bakar memiliki pembantu yang sangat setia yang bernama Amir bin Furaihah. Amir bin Furaihah pagi-pagi membawa kambing-kambing Abu Bakar mengembalakan di sisi gua tersebut, gua Thur tersebut, sehingga jejaknya anaknya Abu Bakar yaitu Abdullah tidak terlihat, tidak terbaca oleh orang-orang kafir Quraisy. Amir bin Furaihah memeraskan susu untuk Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad meminum susu dari perahan pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. Orang pun bertebaran mencari Rasulullah SAW, mencari Abu Bakar dan Rasulullah SAW, termasuk Abu Jahal. Ia berpikir keras di mana Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Ia mencari di seluruh penjuru kota Mekah. Sampai-sampai ia membuat sayembara, ia membuat hadiah yang sangat luar biasa, fantastiknya. Ia memberikan 100 ekor unta bagi siapa yang mendapatkan Abu Bakar dan Muhammad baik hidup ataupun mati. Banyak orang yang mencari keberadaan Rasulullah SAW, tapi tidak satupun yang dapat menemukannya. Ada orang yang hampir berhasil bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika itu dia sudah sampai di mulut gua. Allah Subhanahu wa taala mengirim burung dara atau burung merpati yang sedang mengeram telurnya dan laba-laba yang membuat jaringnya. Mereka mengatakan, mungkinkah mereka bersembunyi di dalam gua tersebut? Maka itu tidak mungkin. Karena apa? Karena ada sarang laba-laba dan burung merpati atau burung dara yang sedang mengeram telurnya. Maka mereka pun kembali. Dalam riwayat, Abu Bakar sedang gelisah ketika mereka melihat sendalnya saja. Ketika mereka melihat sendalnya maka mereka niscaya akan melihat keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa prasangkamu ini wahai Abu Bakar? Kita berdua, Allah yang ketiganya. Allah bersama kita, kata Rasulullah SAW. Tenanglah hati Abu Bakar. Orang-orang Quraisy mulai putus asa 3 hari. Upaya mereka mengajar Rasulullah tidak membuahkan hasil apa-apa. Sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Madinah. Amir bin Furaihah menyiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan mereka berdua. Bersama mereka Amir bin Furaihah, pembantunya Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraikid, sang penunjuk jalan jitu menuju ke Madinah. Rasulullah mengupahkan Abdullah bin Uraikid, sang penunjuk jalan tersebut, 2 ekor unta, dan ia pun menyetujuinya. Rasulullah mempercayai dia. Kemudian ketika Rasulullah hendak pergi, Asma binti Abu Bakar membawakan bekal untuk ayahandanya, untuk bapaknya dan Rasulullah SAW. Ketika itu rantang atau tempat nasi yang ia ingin ikatkan di pelana unta, ia tidak memiliki tali, sehingga ia tidak berpikir panjang. Ia merobek ikat pinggangnya dan dia menjadikan 2. Kemudian ia ikatkan rantang tempat nasi tersebut ke pelana unta, kemudian yang satu lagi ia pakaikan di pinggangnya. Maka Rasulullah SAW menyebutnya Zatun Nitaqaini, yang memiliki 2 ikatan. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menempuh jalur yang jarang dilewati oleh orang-orang. Jalur yang pertama kali ditempuh adalah ke arah selatan menuju Yaman. Kemudian dari arah Yaman, Rasulullah SAW menuju ke pesisir pantai Laut Merah. Selama di perjalanan banyak kejadian-kejadian yang mereka berdua alami. Abu Bakar biasa membonceng di belakang Nabi. Sosok Abu Bakar sudah dikenal oleh orang-orang, sedangkan Rasulullah SAW belum banyak dikenal orang. Orang-orang mengatakan, wahai Abu Bakar, itu siapa? Abu Bakar menjawab, dia penunjuk jalanku. Maksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan kebenaran, ya kan? Ada juga Suraqah bin Malik yang hampir menangkap Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ketika Suraqah bin Malik mendapat kabar
bahwasanya Rasulullah dan Abu Bakar melewati jalur ke arah Yaman, ke pesisir pantai Laut Merah. Suraqah bin Malik tidak pikir panjang, ia menyiapkan kudanya, membawa senjatanya, membawa anak panahnya untuk mengejar Nabi. Karena apa? Karena tergiur dengan hadiah 100 ekor unta. Kemudian Suraqah bin Malik pun mengejar Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Abu Bakar sudah kepanikan, sudah ketakutan. Wahai Rasulullah, ada orang yang mengejar kita. Wahai Rasulullah, ada orang yang membuntuti kita. Maka Rasulullah SAW pun tetap membaca Al-Quran. Ketika anak panah sudah bisa dilemparkan, jaraknya mungkin 100 meter atau kurang dari itu. Ketika Suraqah bin Malik hendak melemparkan anak panahnya, kejadian yang sangat ajaib. Kudanya Suraqah bin Malik terperosok ke dalam tanah. Maka Suraqah bin Malik pun membangunkan kudanya lagi. Kemudian ketika dia hendak melemparkan anak panahnya yang kedua kali, terperosok lagi kudanya sampai ketiga kalinya. Ia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berjanji tidak akan menyakitimu, maka berilah keamanan untukku," kata Suraqah bin Malik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Suraqah, cukup engkau tidak mengabarkan perihal tentang kami. Cukup engkau tidak mengabarkan posisi kami berada di sini." Maka Rasulullah SAW pun menyuruh Amir bin Furaihah untuk menuliskan surat kepada Suraqah bin Malik, yaitu surat keamanan bagi Suraqah. Ketika Suraqah pulang, orang-orang banyak ingin mencari Rasulullah SAW di jalur yang Suraqah lewati. Maka Suraqah mengatakan, "Kalian tidak akan mendapatkan Rasulullah. Aku telah melewati, aku telah menyisir jalur-jalur di sini semuanya. Aku tidak mendapatkan apa-apa," kata Suraqah bin Malik. Kemudian kejadian selanjutnya adalah ketika Rasulullah SAW sampai di Mushallal, di tepian daerah Kudaid, beliau melewati tenda Ummu Ma'bad, seorang wanita tua yang dikenal sabar, ulet, ramah, dan juga dermawan. Kebiasaan Ummu Ma'bad ketika ada musafir, ketika ada orang yang singgah di tendanya, ia memberikan air susu kambing. Sangat disayangkan, kambing-kambingnya Ummu Ma'bad tidak memungkinkan untuk dipotong. Karena apa? Karena badannya yang sangat kurus. Dan domba-domba yang lainnya pun sudah tua, tidak mengeluarkan susu lagi. Dan Ummu Ma'bad sangat sedih karena tidak dapat menjamu musafir yang lewat di tendanya. Apa kata Rasulullah? "Hai Ummu Ma'bad, bolehkah aku memerah kambing domba ini?" Apa kata Ummu Ma'bad? "Lakukanlah jika menurutmu kambingnya masih dapat mengeluarkan susu." Kemudian Rasulullah SAW mengusap kambing domba itu sambil membaca bismillah dan berdoa, lalu memerahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kambing domba itu langsung menggelembung penuh dengan susu. Beliau kemudian meminta bejana kepada Ummu Ma'bad, lalu memenuhi bejana tersebut dengan susu. Beliau meminta Ummu Ma'bad untuk meminum air susu itu di luar dan meminumkan terlebih dahulu orang-orang yang berada di situ. Kemudian setelah mereka semua meminum meminum susu tersebut, lalu Rasulullah SAW meminum susunya. Rasulullah SAW memenuhi bejana-bejana dengan susu, lalu memberikannya kepada Ummu Ma'bad. Belum lama Rasulullah SAW pergi, suami Ummu Ma'bad pulang ke kemah. Ia keheranan melihat ada banyak susu di dalam bejana. "Dari mana susu ini?" kata suaminya Ummu Ma'bad. Maka Ummu Ma'bad pun berkata, "Tadi ada orang yang datang, sepertinya dia laki-laki yang diberkahi," kata Ummu Ma'bad. "Dia memerah kambing domba ini, lalu kami meminumnya sampai kenyang. Dia bahkan masih menyisakan susu itu untuk kita." Apa kata suami Ummu Ma'bad? Bagaimana ciri-ciri laki-laki tersebut? Ummu Ma'bad lalu menyebutkan ciri-ciri Rasulullah dengan sejelas-jelasnya.
Apa kata suami Ummu Ma'bad? Tidak salah lagi, dia pasti orang yang dicari oleh kafir Quraisy, ujar suaminya. Agama laki-laki itu sering dibicarakan orang. Sebenarnya aku ingin sekali ikut bersamanya. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW juga bertemu dengan Buraidah dari suku Saham di perkampungan Aslam. Sebenarnya ia ingin menangkap beliau dan Abu Bakar demi hadiah besar yang dijanjikan oleh orang-orang Quraisy. Namun tatkala Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengajaknya berbicara, seketika itu ia juga mengikrarkan keislamannya dan diikuti oleh 70 orang pengikutnya. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah, sebenarnya sudah ada beberapa orang sahabat yang hijrah terlebih dahulu. Di antaranya adalah Abu Salamah. Abu Salamah memiliki tantangan yang sangat luar biasa ketika ia ingin berhijrah. Ia dilarang oleh keluarga istrinya ketika ia ingin membawa Ummu Salamah berhijrah. Ia dilarang oleh keluarganya sendiri ketika ia ingin mengajak anaknya sendiri Salamah berhijrah. Alhasil ia berhijrah sendiri ke Madinah. Kemudian setahun kemudian Ummu Salamah mengikuti atau berhijrah ke Madinah. Lain lagi dengan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Ketika ia berhijrah, ia harus menyerahkan seluruh hartanya. Ketika ia ingin berhijrah, ia ditahan, ia dijegat oleh beberapa orang-orang kafir Quraisy dan ia mengatakan, wahai Suhaib, apakah engkau ingin pergi begitu saja? Apakah engkau ingin membawa semua hartamu? Apakah engkau tidak ingat ketika engkau datang ke Mekah, engkau dalam keadaan miskin? Ketika engkau berada di Mekah, engkau kaya, engkau banyak harta, banyak rumah. Apakah dengan semudah itu engkau pergi meninggalkan Madinah membawa harta-hartamu? Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Kalau begitu aku akan memberikan hartaku semuanya kepada kalian. Apakah ini impas? Kata orang-orang kafir tersebut, ya silahkan. Maka Suhaib Ar-Rumi pun berhijrah dengan tanpa membawa harta sedikit pun. Lain lagi dengan Umar bin Khattab yang terkenal kuat, yang terkenal jago bergulat. Maka ketika Umar bin Khattab ingin berhijrah, ia mendatangi orang-orang kafir yang sedang duduk-duduk di Mekah. Ia mengatakan, siapa yang mau istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, maka aku tunggu dia di gerbang Mekah, aku tunggu dia di balik gunung tersebut, kata Umar bin Khattab. Akan tetapi orang-orang kafir mengetahui tidak ada yang berani berduel dengan Umar bin Khattab. Aku terakhir, hikmah peristiwa hijrah bukanlah sekedar berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hijrah yang sebenarnya adalah berubah untuk menjadi lebih baik demi menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menggambarkan tekad yang besar dan semangat yang tinggi untuk menuju tujuan mulia. Hijrah memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Semua itu haruslah diniatkan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cita-cita yang besar, pastilah membutuhkan pengorbanan yang besar pula. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum menjadikan keridhaan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup mereka, bukan kekayaan duniawi. Mereka adalah orang-orang yang merindukan surga dan lebih memilih kehidupan di akhirat daripada di dunia. Bagi kita yang hidup pada zaman ini, semangat berhijrah harus tetap tertanam dalam diri. Semangat hijrah berarti semangat untuk berubah menjadi lebih baik, dari malas menjadi rajin, dari maksiat menjadi taat, dari durhaka menjadi saleh, dari kikir menjadi dermawan, dari dendam menjadi pemaaf, dari perpecahan menjadi persatuan, dan dari kufur menjadi iman. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, kalian bisa mengerjakan tugas yang Bapak kasih nanti. Tugasnya insya Allah nggak susah, tugasnya gampang. Ya, kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari diri Bapak pribadi dan syaitan. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.